Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, dari sebuah pengalaman kita bisa belajar mana yang baik untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tentu untuk menemukan sesuatu yang baik, tepat, dan benar, kita harus berani mengevaluasi di setiap keputusan yang kita ambil dan langkah apa yang kita pilih, yang kita jadikan solusi di dalam persiaran hidup kita. Dan hendaknya kita selalu mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih dan cinta kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, agar layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Tuhan, buatlah kami senantiasa rendah hati di dalam persiaran hidup kami, dan bukan menyombongkan diri, tetapi membiarkan kemuliaan-Mu semakin dikenal oleh banyak orang melalui persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada peringatan wajib Santa Clara, kita diajak untuk berefleksi, melihat diri di hadapan cermin. Lihatlah diri Anda, diri saya, diri kita semua setiap hari. Hari di mana kita bisa melihat siapa ratu atau raja di dalam persiaran hidup kita secara tulus tanpa sebuah kebohongan. Dalam cermin itu akan terpantul siapa sebenarnya Anda dan saya, kita semua. Dari situ kita belajar bahwa di dalam persiaran hidup setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensinya sendiri. Kita bisa belajar dari Musa yang memimpin bangsa pilihan Tuhan. Dia sudah memilih. Dia sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia pun pernah mengalami kejatuhan. Dia juga pernah tidak bisa menjadi raja atau pemimpin atas dirinya sendiri. Tetapi hal yang bisa kita belajar dari Musa, ia senantiasa selalu menyiapkan regenerasi untuk meneruskan, tidak lepas tangan, tetapi juga menyiapkan di dalam proses untuk mewujudkan apa yang Allah janjikan kepada bangsa pilihan. Kita juga senantiasa diajak di dalam persiaran hidup kita untuk senantiasa hidup sederhana. Apakah orang yang hidup sederhana lantas tidak boleh punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya tabungan? Tidak. Hidup sederhana berarti kita mengerti mana yang menjadi prioritas di dalam persiaran hidup kita. Di tengah masa PPKM, kita pun bisa belajar setiap pekan, 2 pekan, ada evaluasi di sana. Apakah keputusan yang diambil sudah sesuai? Apakah langkah-langkah yang sudah diambil sudah sejalan dengan apa yang diharapkan? Seringkali kita hanya pandai mengkritik yang tanpa ada bukti, yang tanpa ada alasan yang objektif. Seringkali kita menyampaikan sesuatu karena ingin menjatuhkan seseorang. Seringkali kita juga kadang menyampaikan sesuatu karena kita seringkali merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Kita orang yang paling tahu. Mungkin hanya dalam teori. Hari ini di dalam Injil Matius, kita juga diingatkan kembali bahwa Yesus mengajarkan Anda dan saya, kita semua untuk saling menegur
dan memperbaiki serta mendengarkan di dalam hidup bersama. Jangan sampai tetangga kita, depan, belakang rumah kita, kanan atau kiri rumah kita meninggal dan kita tidak tahu. Kita pun harus berani menyapa, kita pun harus berani melihat, kita pun harus berani menolong. Jangan kita menjadi orang beriman yang tidak mengenal Tuhan, yang hadir menyapa kita melalui sesama kita. Maka diperlukan yang namanya kesediaan dari dirimu dan diriku, diri kita semua sebagai pribadi yang hidup, sebagai pribadi yang berintegritas, sebagai orang beriman. Kita diajak untuk saling memperbaiki. Ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup kita bersama di dalam keselamatan. Aman dan damai. Tentu semuanya diperlukan yang namanya ketaatan, kesetiaan, dan pengertian di dalam dinamika hidup bersama. Jangan hanya melontarkan kritik dengan tidak mengikuti anjuran yang sudah diberikan. Jangan hanya kita menolak, tetapi tidak memiliki opsi lain yang bisa dijalankan dan bisa menjadi lebih baik dari opsi yang diberikan. Tentu evaluasi atau yang kita kenal dengan correctio fraterna tidak hanya sekedar mengungkapkan atau mengevaluasi yang salah, mestinya harus sampai mengapa kesalahan itu terjadi, mengapa orang melakukan kesalahan di dalam persiaran hidupnya. Jangan kita menjadi pribadi yang bisanya hanya menghakimi dari apa yang tampak, dari apa yang terjadi, tanpa kita melihat dan mengetahui mengapa sesama kita, saudara kita, mengakui atau melakukan kesalahan itu. Sebagai orang beriman, mestinya kita pun belajar daripada Yesus yang senantiasa untuk mendengarkan alasannya mengapa orang melakukan ini dan itu. Kita tahu di masa sulit mungkin orang sudah putus asa, mungkin orang sudah jenuh, sehingga akhirnya membuat keputusan yang salah. Tetapi mari kita belajar untuk mendengarkan, mengevaluasi dari keputusan-keputusan yang diambil. Apakah sudah berkenan, apakah sudah sejalan dengan visi misi di dalam hidup kita. Kesuksesan dan keselamatan bersama terjadi karena kita dengan rendah hati senantiasa mau belajar, mau dievaluasi dan mengevaluasi, tidak mendasarkan hidup atas keirian, dendam, dan juga kemarahan, tetapi senantiasa mendengarkan bisikan Roh Kudus dan tekun berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa harus melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan mendampingi kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita harus berani belajar, bersikap rendah hati, berani dievaluasi, berani untuk ditegur, dan berani untuk diperbaiki. Dan terimalah itu sebagai sarana untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Jangan lantas kita mencari kesempatan untuk membalas dendam, karena mungkin teguran itu adalah sapaan kasih Allah yang nyata agar kita terbebas dari dosa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.